Oke, baik. Mas, ini tentu perang Amerika Serikat, Israel melawan Iran masih terus berlangsung. Kira-kira sudah lebih dari 1 bulan kalau kita hitung-hitungnya. Serangan darat ini bagaimana Anda membaca sinyalnya dari Donald Trump soal kemungkinan operasi darat? Apakah ini lebih strategi tekanan politik atau Anda lihat ini ada indikasi aksi nyata? Saya mau ke Mas Anton Ali Abbas dulu. Ya, makasih Mbak Tata. Yang jelas, pertama, ini menunjukkan gitu, jadi dari pidato yang beberapa kali dalam 1 pekan terakhir ini diulang-ulang gitu ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya satu, intensi Amerika Serikat itu belum ya, sejauh ini belum berpikir untuk deeskalasi, Hmm. melainkan lebih pada mengeskalasi konflik ini. Kenapa? Karena kemudian mereka merencanakan untuk kemudian menurunkan pasukan dan dalam konteks ini adalah pendaratan, gitu ya. Itu satu. Kedua, memang Trump itu juga ucapan itu disertai dengan pergeseran pasukan dan kan sampai terakhir adalah Pentagon menyiapkan lagi 10.000 jadi sekitar 17.000. Walaupun kita juga tetap masih menunggu apakah masih ada pergeseran yang lain karena ketika kita bicara tentang pendaratan tentu tidak hanya bisa sekedar bahwa ini pasukan pemukul saja, misalnya tadi ada marinir lalu ada airborne dan lain-lain, tapi juga tentu saja ini harus membangun sistem logistik untuk mendukung itu, mendukung operasi pendaratan itu. Ini yang kita juga akan masih menunggu, termasuk juga bagaimana kemudian perencanaan dari Trump untuk misalnya bantuan serangan udara, karena bagaimanapun juga dia tidak bisa hanya berpaku pada pendaratan, tapi juga tanpa ada bantuan dari udara, mengingat sejauh ini Iran sendiri juga cukup berhasil untuk melumpuhkan kemampuan Amerika Serikat dalam konteks untuk pengintaian dan juga pemantauan, dalam ini termasuk juga radar dan pesawat pengintai. Nah, ini yang memang sejauh ini kalau misalnya Trump sendiri kan sudah memberi sinyal ini sekitar 2-3 minggu gitu ya. Jadi kita masih menunggu dalam hari-hari terakhir ini apakah memang benar akan dilakukan atau tidak. Itu sejauh ini sih kalau kita melihat dalam skala apa namanya jumlah pasukan, kelihatannya ini bukan model full scale operation gitu, karena kalau full scale operation tentu saja ini membutuhkan ratusan ribu pasukan kalau misalnya mengingat luas wilayah Iran yang sekitar 3,5-nya dari jadi 3,5 kali lebih luas dari Irak. Irak saja tahun 2003 itu membutuhkan sekitar 530.000 pasukan, sekarang hanya disiapkan 17.000. Jadi tentu saja mereka mungkin tidak memilih untuk full scale operation, tapi lagi-lagi apakah ini merupakan gertak gitu ya, hanya gertak sambal gitu ya. Jadi karena ini bagaimanapun juga Trump juga harus berpikir bagaimana dia menyelamatkan muka untuk kabur dari ini, karena dia sudah memberi sinyal nanti yang bersih-bersih kalian ya yang nggak ikut serta. Perancis nih, siapa yang mau menikmati Hormuz itu nanti yang ngurusin, saya tidak mau urusin soal Hormuz dan lain-lain, saya cuma ingin fokus pada bagaimana melumpuhkan kemampuan militer Iran, baik itu angkatan laut, angkatan udara, lalu juga misalnya dan pabrikannya gitu. Jadi dia akan fokus pada di sana. Rezim change-nya nggak jelas dan lain-lain. Jadi messinya, kekacauannya dia buat, habis itu dia cuma ingin tinggalkan. Tapi lagi-lagi, apakah ini serangan darat itu akan berjalan atau tidak? Satu, kita masih akan menunggu karena Hmm. tentu saja dia harus membangun sistem pendukung. Yang kedua adalah nanti modelnya kayak apa? Karena ketika kita bicara model, kalau mereka memang benar untuk masuk ke daratan, tentu banyak analis sudah melihat ini adalah bisa jadi kuburan massal bagi tentara Amerika Serikat. Gitu. Kenapa? Karena medan pertempurannya di Iran jauh berbeda, jauh lebih menantang ketimbang di Irak. Gitu, ada pegunungan dan lain-lain. Ada banyak hal yang tidak diketahui. Itu Iran ini kan negara yang sudah diisolasi bertahun-tahun, tapi ternyata dia mampu untuk melakukan pembalasan. Artinya apa? Sejauh ini orang pihak lain itu masih menerka-nerka, hanya memberikan estimasi ada berapa banyak kemampuan untuk misalnya drone dan lain itu hanya menebak-nebak. Sementara Iran membangun kekuatan itu tidak dalam konteks 1-2 tahun, tapi 20-30 tahun dengan dibantu oleh Rusia, dibantu oleh Cina misalnya. Jadi kita hanya bisa mampu menebak-nebak bahwa Iran hari ini dia tetap misalnya melakukan serangan Hmm. eh, baik itu drone maupun misal, walaupun itu terjadi penurunan yang cukup drastis kalau misalnya dibandingkan dari hari pertama ketimbang yang sekarang, bukan berarti kemampuan mereka melemah
Justru mereka ingin mengirit-irit, jadi kalau bahasa Melayu mengirit gitu. Jadi tidak dalam konteks dia kemudian royal dia hajar gitu. Tapi kenapa? Karena dia ingin memancing kemampuan pertahanan dari negara-negara teluk yang di backup oleh Amerika Serikat. Semakin banyak itu dipakai, tentu saja itu menyebabkan kerentanan bagi negara di kawasan itu sendiri. Kan itu. Jadi dengan kata lain bahwa di satu sisi memang kita harus akui bahwa Trump ini posisinya dilematis. Mau meneruskan ada cost, ada politik. Jadi survei terakhir kan di Amerika Serikat sudah begitu banyak yang menentang itu ya. Jadi satu ada demonstrasinya, lalu juga ada pollingnya juga sudah menentukan itu. Tapi di sisi lain kalau dia kabur demikian rupa, meninggalkan gelanggang, itu juga akan berdampak juga pada dia. Kenapa? Karena kan ini bukan Iran yang melakukan memulai, tapi kan Amerika Serikat yang memulai. Jadi bagaimanapun juga Trump dia harus berhitung ya, berhitung kalkulasi mana yang dampak politiknya karena dia harus menghadapi pemilu gitu. Mana yang dampaknya paling minimum dan itu bisa dimitigasi. Dan lagi-lagi kita masih menunggu apakah Trump akan benar untuk melakukan serangan darat atau tidak. Karena bagi saya ini akan menjadi menarik. Karena dia kalau misalnya dalam beberapa kata kan dia bilang enak juga kalau untuk kita bisa nyaplok minyaknya Iran. Tapi jangan lupa mengambil alih minyak Iran itu berbeda ceritanya dengan Venezuela gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar dia hanya kemudian menguasai Pulau Kar lalu lantas dia akan bisa menguasai, belum tentu. Cerita tentang bagaimana produksi minyak Iran itu ada kaitannya dengan Pulau Kar dan juga Iran daratan. Artinya apa? Dia harus menguasai semuanya. Untuk menguasai semuanya butuh berapa ratus ribu pasukan. Nah, Oke. Amerika saat ini itu tidak kelihatan untuk menyiapkan berapa ratus ribu pasukan. Belum lagi dukungan dari allies-nya, sekutunya itu nggak kelihatan. Kan kita bisa lihat bagaimana Inggris misalnya, yang sekutu paling dekat ya, sekutu tertua dan sekutu paling dekatnya dia pidato kemarin tuh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sudah bilang bahwa mereka akan fokus untuk mencari jalan keluar. Mereka fokus terhadap bagaimana keamanan dari Selat Hormuz, bagaimana akan punya dampak ini kalau ini teruskan. Karena itulah kemudian Inggris menginisiasi pertemuan 35 apa namanya negara pemimpin perwakilan dari negara-negara baik itu Eropa maupun juga negara-negara Teluk untuk mencari jalan keluar. Artinya apa? Mereka juga ingin positioning bahwa mereka sebenarnya ngasih sinyal saya tidak setuju untuk ini nanti dieskalasi, apalagi sudah kasih sinyal ini nanti kalau soal Hormuz pokoknya siapa yang menikmati menggunakan itu yang berurusan gitu. Ini jadi mereka sebenarnya sudah mulai mempositioning ya. Jadi mempositioning tapi tidak mau frontal dengan Amerika Serikat. Jadi bagi saya dalam beberapa hari ke depan ini menjadi menarik untuk dilihat apakah benar seorang Trump ini merealisasikan omongannya dengan dia akan mengorbankan berapa puluh ribu nanti tentara yang akan jadi korban gitu ya karena mereka juga tidak tahu ini nanti ancaman bahayanya seperti apa atau ya kemudian dia harus merelakan bahwa ya kerugian dampak politiknya untuk menjelang pemilu karena tiba-tiba dia meninggalkan gelanggang walaupun ketika Amerika Serikat meninggalkan gelanggang bukan berarti kemudian konfliknya akan berakhir. Kenapa? Karena kita harus pahami bahwa pihak yang bertikai itu tidak hanya sekedar Iran versus Amerika Serikat, tapi ada faktor Israel, lalu ada faktor proksi-proksinya. Ini juga harus kita cermati. Jadi Amerika keluar dari gelanggang ini bukan berarti kemudian konfliknya lantas otomatis berhenti. Iran memang sudah menunjukkan cerita bahwa kalau saya tidak lagi diserang, saya akan berhenti melakukan serangan. Baik. Tapi gimana kalau misalnya Israel harus terus melakukan serangan? Ya pasti konfliknya akan tetap dipelihara. Gitu. Jadi ini yang nanti dalam satu pekan ke depan, gitu ya, ini akan kita tunggu. Apakah benar seorang Trump ini kemudian mencela-mencela atau dia kemudian ambil risiko terbesar dengan mengorbankan tentara-tentaranya gitu karena pastinya dua pilihan itu sama-sama punya risiko politik yang tentu saja itu akan berdampak pada pemilu setelah di akhir tahun ini itu Oke, Mbak. baik. Mas Anton, tadi Mas Anton bilang kalau misalnya Trump dilematis. Jadi ini sebenarnya lebih ke strategi tekanan politik atau indikasi aksi nyata. Mas Galan setuju dengan itu atau gimana? Punya pandangan lain? Ya, dari yang bisa kita lihat perkembangan situasi dan juga apa yang dilakukan oleh Trump dalam hal ini pidato dan juga pernyataannya gitu ya. Ketika dia menyatakan kalau intinya kita akan membuat Iran kembali ke zaman batu misalnya gitu ya. Ini menjadikan satu hal yang juga menunjukkan memang Amerika akan pursue exit strategis. Tapi sesuai dengan yang mungkin sempat terakhir kita share juga di Breaking News edisi Tempo hari ya, ketika sebenarnya starting point atau bukan starting point, katakanlah perspektif
yang digunakan oleh tiga pihak belligerents yang terlibat dalam perang ini itu memiliki cirinya masing-masing. Amerika dengan open-ended war yang tidak tahu nanti exitnya gimana itu Trump ketika mulai di awal, yang sekarang kita semakin melihat arahnya memang mungkin ingin melaksanakan ini ya apa namanya partially open and total war begitu dengan ground force pada kemungkinan ke sana. Iran dengan asymmetric war gitu ya, tapi tentunya juga mengerahkan seluruh sumber daya dan seluruh pertahanan semestanya dia sebagai pihak yang bertahan begitu ya. Tapi pembalasannya dengan asimetrik, dia diserang di fasilitas militer, tapi serang baliknya bisa kapal tanker, bisa ke pusat data dan lain-lain. Sementara Israel seperti yang tadi disebut Mas Anton juga jangan sampai dilupakan. Ini juga adalah satu pihak yang kadang-kadang kita gagal fokus gitu loh. Kita melihatnya fokusnya Amerika Serikat dan Iran saja. Padahal Israel ini juga menjadi satu faktor penting yang kadang-kadang nyebelin begitu kan. Karena ketika dua ini misalnya kita nanti sudah capai di puncak eskalasi, kemudian mungkin dan kita nggak menutup kemungkinan bisa ada peluang resolusi, tiba-tiba Israel gantian tetap nyerang Lebanon, nyerang proksinya Iran, atau bahkan nyerang balik ke Irannya lagi. Nggak jadi ngobrol, nggak jadi resolusi. Itu juga terjadi. Israel ingin ini menjadi attrition war. Dia ingin mengulur juga untuk melemahkan Iran sampai selemah-lemahnya. Dan juga proksi-proksinya yang jelas anti-Zionis. Nah, dalam hal ini, dari tiga hal yang berbeda ini, kita fokus ke Amerika dulu seperti pertanyaan Mbak Tata. Betul, ada tekanan politik, sudah juga terlihat begitu. Dan bahkan selain pemilu setelah di November, ada juga demo besar-besaran yang sudah terjadi dan pastinya akan semakin banyak. Mengingat kalau kita ingat tahun lalu sudah ada protes No King's Day gitu ya, yang nyindir Trump ketika rezim dia semakin tidak karu-karuan bagi beberapa pihak, makin membabi buta begitu di hari ulang tahunnya Juni begitu. Ada orang turun ke jalan di Amerika kemudian melihat bahwa jangan jadi tirani, jangan jadi rezim yang sewenang-wenang, jangan jadi seperti diktator yang seenak perut sendiri gitu kan. Sehingga ada narasi ini. Tentunya Trump tidak ingin ini diulang ketika ada momentum serangan ke Iran, dan kan semakin apa ya istilahnya mentasbihkan bahwa dia itu seolah seperti raja, dia merasa seperti raja, dan itu akan sangat buruk untuk cerita politiknya. Maka dengan constraint time yang semakin pendek gitu ya, dengan rentang waktu yang semakin singkat, Trump berusaha memperoleh exit strategis yang uniknya memang ini sudah diramalkan oleh banyak pakar. Jadi kalau kita melihat banyak sekali orang akademisi juga mendekati fenomena perubahan atau pergeseran perang di dunia modern itu menjadi lebih berbentuk ke hybrid ya, hybrid warfare gitu. Kalau kata Frank Hoffman itu ada hybrid warfare, di mana perang itu nggak kemudian langsung tembak-tembakan, dibalas tembak-tembakan, atau kemudian fokus untuk mengubah satu fenomena di suatu wilayah, kita serang untuk bisa ikut kita taruh sumber dayanya dan lain-lain. Tidak semata-mata seperti itu. Ada yang bergeser ketika battlefield itu kemudian bergeser ke dimensi yang kemudian mungkin tidak fisik ya. Dalam hal ini asymmetric war-nya Iran menunjukkan hal ini. Tapi kemudian Trump doubling down begitu, saya juga sepakat dengan Mas Anton tadi, doubling down, dan dia semakin mengeskalasi dengan saya ingin ini cepat kelar, saya ingin menunjukkan kekuatan Amerika, yuk gas gitu kan. Sehingga dia ingin mengejar pemusnahan atau pelemahan dari center of gravity-nya Iran begitu. Dalam hal ini mungkin kepemimpinan dari Garda Revolusi sekaligus juga pusat pembuatan misil dan juga ya istilahnya gudang senjatanya Iran lah di Isfahan ya. Nah, dalam hal ini apa yang dilakukan Trump itu memang sesuai dengan apa istilahnya pola, sesuai dengan pola atau pattern dari modern warfare yang tadi beranjak ke hybrid warfare atau bahkan ke new wars gitu ya, kalau kita bicara istilah yang lebih tajam. Tapi juga di sisi lain itu bisa kita link back kan dengan hakikat dari perang itu sendiri. Lagi-lagi saya senang banget dan pengen ngutip Clausewitz gitu ya, pakar perang jadul tahun 1800-an. Perang itu bukan hanya sekedar mainan militer. Perang itu kan instrumen politik gitu. Ujung-ujungnya pasti ada kepentingan politik, entah untuk kemudian menunjukkan untuk menebalkan citra negaranya, entah untuk menunjukkan dominasi, entah untuk menepati janji politik kepada Israel untuk menyerang Iran dan sebagainya. Pasti ada yang ingin dicapai. Begitu itu semua sudah selesai, nah dia baru kemudian akan bisa menyatakan okay, we will do war dan sebagainya. Kata Trump selalu seperti itu. Meskipun kemudian sama seperti yang Mas Anton, saya yakin nanti masalah kekacauan atau apa istilahnya berantakannya Iran atau Timur Tengah setelah
kepergian Amerika ini ya urusan-urusan dari sekutunya yang sebenarnya juga setengah hati karena mereka melihat ini perangnya Trump gitu kan, bukan perangnya NATO, bukan perangnya dunia Barat begitu. Tapi lagi-lagi kembali ke konteks bahwa perang itu instrumen politik. Nah, Trump merasa bahwa pada akhirnya perang yang kita lakukan ini paling tidak harus menunjukkan satu hasil atau satu output yang konkret dan bisa kita klaim sebagai indikator kemenangan. Misalnya, dengan tadi pernyataan membuat Iran seperti zaman batu, saya yakin targetnya adalah pemusnahan dari aset-aset dan juga kemampuan garda revolusi. Tercatat, setelah ada pengeboman di Isfahan, tepatnya di Baharestan, di gudangnya misil, pabriknya misilnya Iran, serangan balik Iran, meskipun tadi juga disebutkan di cuplikan berita ya, ke kota-kota di Israel dan juga mungkin aset-aset lain di Timur Tengah, cukup menurun drastis dalam waktu 1x24 jam ini. Nah, ini melihat bahwa memang Trump kelihatannya akan doubling down dan menunjukkan bahwa pergeseran kalau perang ini yang pertama pengen mengubah rezim atau apa, akan dijadikan sebagai satu komoditas politik yang juga kemudian menyasar atau kemudian memenuhi objektif dari rezim Trump ini sendiri seperti itu. Oke, baik Mas Galan yang juga tidak kalah menarik kalau misalnya dari Mas Anton melihatnya seperti apa nih perspektif intelijen. Apakah mobilitas aset seperti A10, B52 itu sudah cukup kuat untuk mengindikasikan fase awal operasi darat, Mas? Mas Anton bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya operasi darat ya pasti manusia yang paling utama ya, karena itu yang harus dilihat ya. Jadi Amerika sudah punya posisi di sana, pasukan daratnya itu ditambah dengan misalnya ada airborne, ada marine, selalu ada yang bilang tadi Pentagon udah menyebutkan 10.000 gitu. Jadi sekitar hitungan kan minimumnya adalah 17.000. Itu adalah indikasi awal bahwa terjadi persiapan. Karena kalau kita juga ingin melihat sebelumnya, misalnya jadi bagaimana waktu itu di Venezuela dilakukan dulu kan memang persiapan pergeseran pasukan dulu. Ketika serangan ini pada awal di bulan Februari kan juga demikian gitu. Jadi ada pergeseran pasukan dulu. Bahwa kemudian kapan hari H-nya, nah itu kan memang nanti akan menunggu semuanya sudah siap dulu. Jadi ada gejalanya, ada indikasinya, jawabannya iya. Tapi apakah kemudian itu dieksekusi atau tidak eksekusi itu lain soal. Karena tadi ini ketika kita ingin ini 17.000, apakah memang 17.000 ini akan digunakan untuk pendaratan atau tidak gitu, itu kan butuh dukungan tadi saya bilang. Kalau misalnya Trump bilang ini nanti kalaupun ini nanti ground invasion itu hanya sekitar 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Saya teringat misalnya kalau misalnya kita ingin lagi-lagi karena saya orang sejarah ya, jadi saya ingin selalu untuk mencoba membandingkan apa yang dulu Amerika pernah lakukan. Paling terdekat saja misalnya tahun 2003 ketika mereka melakukan invasi kepada Irak. Menhan Amerika Serikat Donald Rumsfeld kala itu ditanya sama wartawan, ini perang mau berapa lama? Dia bilang, ya bisa jadi 6 hari, bisa jadi 6 minggu, tapi saya ragu ini bisa berlangsung 6 bulan. Kenyataannya bertahun-tahun. Artinya apa? Boleh Amerika berencana bahwa ini 2-3 minggu. Tapi potensi untuk kemudian untuk meleset itu sangat besar. Kenapa? Ketika mereka diterjunkan dan kemudian mereka menarik withdraw, itu prosesnya tidak bisa kita hanya sejentik langsung pada kabur semua. Beda gitu. Jadi nggak semudah itu. Jadi ketika mereka datang menduduki, ini nanti modelnya apa? Merebut, menduduki, atau kemudian masuk ke dalam itu kan ada banyak pilihan. Gitu. Jadi ketika mereka masuk ke dalam untuk kemudian withdraw, apakah memang cuma butuh 1-2 menit? Jawabannya enggak. Itu satu. Kedua, kemudian kita akan bicara tentang logistik. Kalau ngomong tentang fuel tadi, kalau misalnya ada pesawat-pesawat, emang ada pergerakan pesawat-pesawat, iya. Gitu. Tapi kan ketika ngomong tentang pergerakan pesawat kan itu nanti akan butuh bahan bakar. Pasukan yang terjun di darat itu kan butuh bantuan udara. Nah, itu kan nanti akan ngomong tentang bahan bakarnya. Bagaimana kemudian fasilitas-fasilitas aset-aset yang digunakan di Amerika Serikat di kawasan dulu kan juga banyak dihancurkan oleh Iran. Mereka mau nanti ngisi fuel di mana? Gitu. Ada pesawat tankernya itu juga kena jadi target dan udah rusak gitu. Jadi ini mau isi di mana? Oh, dia mau pakai misalnya di pangkalan Diego Garcia milik Inggris misalnya di sekitar 4.000 kilometer. Tapi itu kan butuh proses gitu. Jadi itu satu. Ketiga misalnya ngomong tentang peluru, ini mau berapa lama? Lalu kalau misalnya cuma 3 minggu, misalnya cadangannya cuma 3 minggu, ya udah kata Iran, saya tunggu aja lewatin 1 bulan, habis semua pasukannya. Gitu. Itu kan artinya supply pelurunya juga harus dijamin. Ini yang
tadi kita bilang pilihannya tuh menjadi apa gitu. Apakah ini tadi mau limited warfare atau nanti mau bilang special operation gitu atau mau full scale gitu ya. Bagi saya itu nanti akan tergantung ini. Kalau misalnya cuma di atas kertasnya ngelihat kemampuannya Amerika, hitungan di atas kertas ya. Itu untuk dapat kemenangan singkat bisa gitu. Tapi pertanyaannya apakah itu akan bisa mampu dipertahankan oleh Amerika Serikat? Itu jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena mereka belum mengukur misalnya seberapa kuat itu nanti drone bawah laut, drone permukaan laut gitu ya. Ini berapa banyak? Belum lagi kita akan bicara tentang ranjau laut gitu ya. Belum lagi kita ada banyak hal yang sebenarnya masih cukup gelap ketika membaca seberapa besar kekuatan Iran yang ada sampai saat ini. Amerika Serikat kan selalu mengklaim mereka telah berhasil melumpuhkan 80%, 90%, tapi kan kenyataannya ini sudah masuk di pekan kelima, perlawanan masih Ya, terjadi baik. gitu. Ini yang kita masih akan melihat sebenarnya bahwa kalau ada indikasi iya, tapi lagi-lagi namanya persiapan bisa jadi dieksekusi atau tidak dieksekusi tergantung seberapa banyak perhitungannya. Apalagi misalnya nanti dengan adanya tekanan ekonomi gitu. Ini tekanan ekonomi akan seberapa besar gitu Oke. loh. Kalau misalnya nanti negara Teluk memang sudah berpaling gitu kan, ketika misalnya pertemuan yang diinisiasi oleh Inggris 35 ini itu serius dan kemudian memang ingin mempropose gitu ya, memang jalur lain diplomatik gitu untuk mengamankan Hormuz, tekanan itu, gitu, tekanan ekonomi ya mau tidak mau Amerika harus berpikir ulang ini mau kayak apa gitu, karena bagaimanapun juga kan ini yang terdampaknya adalah ally-nya dia gitu. Ini yang bagi saya nanti memang harus ditimbang-timbang oleh seorang Trump. Dia ingin tetap, ya memang tipikal pemimpin kan memang macam-macam ya. Ada yang model ayel-ayelan kayak kayak Trump gitu ya, gitu. Tapi lagi-lagi tadi seperti kata Mas Galan, ini pasti tetap ada dimensi politiknya. Dan saya tetap yakin, ini juga tetap ada kaitannya dengan politik domestik Amerika Serikat ketika menjelang pemilu sela. Bagaimanapun juga, Trump harus mengkonsolidasikan dukungan dari yang terkait dengan Israel dan Yahudi. Nah, ini adalah bentuk dari dia untuk mengkonsolidasikan dukungan itu, gitu. Jadi ada dimensi politik itu, gitu. Jadi mau tidak mau, kemudian ya tentu saja akan ada banyak yang harus dihitung oleh Trump. Dan tapi kalau tanya indikasinya ada Oke. gitu. Tapi apakah itu kemudian eksekusi lain soal karena ada sistem logistik yang harus dipersiapkan, termasuk juga kesehatan, lalu apa namanya pertahanan udara dan lain-lain. Oke, bisa dikatakan kalau misalnya itu indikasinya, tapi yang pertama orangnya dulu. Kalau Mas Galan, bagaimana melihatnya Mas Galan? Jadi kalau misalnya mobilisasi aset seperti A10, B52, dan lain-lain, udah cukup kuat belum Mas? Bisa dibilang kalau itu fase awal operasi darat? Ya, saya sangat sepakat yang disebut Mas Anto terkait suplai logistik. Kita bicara mungkin dalam hal ini ya yang lebih tahu pasti praktisi militer di lapangan ya. Tapi dalam konteks statistik yang kemudian diperlihatkan, mobilisasi aset yang Amerika diperlihatkan dari E-10 Warthog, kemudian ada bom stealth B-2 gitu ya dengan rudal yang join air to ground strike-nya itu sudah jelas dan jumlahnya juga sebenarnya nggak banyak ya, hanya belasan. Ya belasan juga destruktif, betul. Tapi ini memperlihatkan yang memang ingin dicapai itu short term. Rudal yang siluman itu kan dia ingin mencari titik-titik strategis di mana yang dibawa tidak sampai untuk jangka panjang. Meskipun mungkin bisa jadi ada logistik susulan. Cuman untuk kemudian pesawat pengisi bahan bakar juga, kemudian pesawat kargo juga mau ada ya KC-135, kemudian itu yang bahan bakar dan juga untuk apa? Ada juga pesawat jammer ya pengacau sinyal dan radar gitu ya Pascal dan lain-lain ini memang sinyalemen awal untuk adanya landing gitu sehingga ketika ada landing entah itu dari sisi mana maka diharapkan respon dari Iran itu bisa didelay atau kemudian bisa dikurangi kewaspadaan tapi saya kira juga tidak semudah itu gitu kan. Kalau bahasa anak sekarang ya tidak semudah itu Ferguson gitu ya karena konteksnya apa konteksnya Iran ini juga memiliki persiapan yang tidak kalah matang juga pastinya kita melihat selain juga yang sempat kita bahas juga ketika kita bicara geografi dua pegunungan besar di utara Alborz dan juga Zagros yang melintang dari barat laut sampai ke selatan Iran itu kan menjadi perisai alam yang luar biasa besar makanya memang kelihatan yang pertama dipakai pesawat
Jadi nanti ketika pesawatnya masuk duluan, kemudian ngebom, di saat Iran kemudian berusaha retaliate ke pesawat, skenario-nya begitu ya idealnya Amerika, mereka akan kemudian mendaratkan pasukan. Tapi ya tentunya kenyataan mungkin tidak segampang itu. Yang ingin saya soroti juga, karena ini juga menjadi hal yang menarik ketika tadi Mas Anton dan saya sepakat juga melihat bahwa perang ini bisa 6 hari, bisa 6 minggu, tapi mungkin nggak sampai 6 bulan, ternyata malah bertahun-tahun begitu. Ada temuan menarik secara data empirik ini ya, dan saya tidak ingin apa istilahnya ya, kemudian mengklaim bahwa ini adalah discovery yang wow atau bagaimana, tidak, Baik. tapi mungkin perlu kita jadikan pertimbangan juga. Disclaimer, ini tidak kemudian mewakili atau menuduh satu partai politik tertentu di Amerika itu pasti suka perang, enggak. Tapi tercatat dari setelah Perang Dunia Kedua, tahun 1900, mulai tahun 50 lah ya, tahun 1950, mulai zaman Presiden Eisenhower yang dia sendiri mengganti rezim Iran, Perdana Menteri Muhammad Mossadegh diturunkan, kemudian diganti dengan Shah Reza Pahlavi, yang kemudian setelah itu tahun 79 diturunkan dan menjadi Iran yang sekarang itu, Republik Islam Teokratis Iran itu. Nah, pertama Eisenhower, Partai Republik tahun 50 perang. Kemudian Nixon, Partai Republik, perang Vietnam. Kemudian George W. Bush senior, perang Teluk di Irak tahun 91. George Bush junior anaknya Afghanistan sama Irak. Kemudian Trump di sini. Seakan-akan ada legacy yang saya nggak tahu apakah Trump merasa itu legacy yang harus diturunkan, tapi bukan berarti perang itu hanya Partai Republik Amerika, bukan. Partai Demokrat juga ada, meskipun mungkin warisan ya, seperti di Vietnam, atau kemudian sempat pemerintahan Obama sebentar misalnya, warisan dari rezim sebelumnya. Yang jelas ada dua pola yang menarik. Tadi ya sepakat dengan Mas Anton, kalau perang yang di Partai Demokrat itu rata-rata specialized operation. Jadi ada operasi militer khusus hanya untuk ngapain gitu, misalnya di Bosnia atau di Kosovo atau di Libya gitu. Tapi kalau perang di rezim yang memang mendedikasikan ada anggaran untuk itu, dalam hal ini kebetulan partainya Partai Republik, nah perangnya ini biasanya prolong war, biasanya lama, biasanya jadinya ya macam perang ini ya, kontra di Nicaragua zaman dulu melawan Sadini terkait sponsor ke rezim tertentu begitu, itu bisa lama sekali. Kemudian ketika ada perang, misalnya perang Irak sendiri, perang Teluk kedua yang menyerang Irak, yang ketika waktu itu mencaplok Kuwait, itu menjadi operation desert storm yang sangat besar dan sangat masif seperti itu. Sehingga ada kecenderungan memang semacam glorifikasi dari satu mentalitas Amerika dalam rezim tertentu itu menjadi hawkish, menjadi mereka harus menunjukkan kalau mereka yang memang paling adidaya, superior, superpower begitu. Dan saya kira itu sinergis dengan program Make America Great Again-nya Trump gitu kan. Nah, ini apakah ini juga menjadi satu konteks di mana nantinya suplai logistik yang besar-besaran, terus kemudian aset-aset militer yang sengaja memang ditunjukkan kan. Kita jadi tahu spesifikasinya semua, namanya semua. Kita jadi cari tahu, wah ini produksi Boeing, ini produksi Fairchild, ini produksinya Lockheed. Kita jadi tahu, ya itu jadi seakan-akan memang ditunjukkan seperti itu. Siap, tentu nanti kita akan bahas lagi, tapi kita akan jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV. Terkait pertemuan Inggris yang mengadakan pertemuan, sepertinya negara Eropa tidak merespon Amerika Serikat. Bagaimana kalau Mas Anton, tanggapannya seperti apa Mas Anton? Ya, sebenarnya pidatonya Perdana Menteri Inggris kemarin itu jelas bagi saya itu untuk menunjukkan gestur bahwa dia tidak setuju dengan rencana serangan darat Amerika Serikat. Kenapa? Karena itu artinya Amerika Serikat kan memilih untuk menjauh dari penyelesaian konflik, tapi memilih pada eskalasi, jalur eskalasi. Yang tentu saja itu akan berdampak bagi negara-negara termasuk Inggris. Inggris bilang ini juga akan mendampak bagi kami. Karena itulah kemudian apa yang dilakukan oleh Inggris, dia menginisiasi untuk pertemuan puncak pemimpin Eropa dan juga kemudian menggalang pertemuan dan lebih luas dengan 35 pemimpin negara lainnya. Dalam konteks apa? Untuk mencari jalan damai, penyelesaian melalui jalur diplomatik dalam penyelesaian konteks ini. Dia fokus pada bagaimana kemudian Selat Hormuz itu
bisa kembali normal karena bagaimanapun juga ketika terjadi gangguan di Hormuz ini dalam perang sudah masuk pekan kelima ini tentu saja penyelesaiannya ketika ini dibuka normal itu pulihnya itu juga membutuhkan waktu gitu. Itu belum lagi kita akan bicara tentang jalur logistik gitu ya, lalu juga misalnya delay dan lain-lain, belum lagi kemudian kehidupan dari pasca dari perang ini. Itu kan Iran sudah punya rencana misalnya dia akan menerapkan semacam tarif tol gitu. Jadi yang sebelumnya Iran sebenarnya tidak terlalu banyak kontrol terhadap Hormuz bahwa dia akan punya potensi untuk mengganggu Hormuz ya gitu, menggunakan Hormuz sebagai salah satu point leverage-nya gitu. Tapi kemudian kalau dia sampai kemudian menarik biaya lintas itu kan tentu saja akan punya dampak terhadap cost logistik sendiri apapun yang melintasi itu. Jadi kan akan ada banyak kehidupan baru pasca dari serangan ini. Ini yang menjadi menarik dan bagi saya ketika Inggris mencoba menginisiasi pertemuan itu dalam waktu dekat, dia juga ingin menunjukkan bahwa ada baiknya negara-negara Teluk yang menjadi sekutunya Amerika Serikat juga menunjukkan sikap yang lebih clear. Karena kan Uni Eropa dan NATO udah jelas bahwa mereka tidak mendukung perang ini. Ini bukan perangnya kami, gitu. Jadi itulah kenapa, walaupun mereka juga tidak terlalu tidak menutup mata ya bolehlah fasilitas dipakai seperti tadi Diego Garcia boleh dipakai dan lain-lain tapi kami tidak mengirimkan pasukan itu yang membuat bahkan Amerika Trump sendiri kesal banget gitu ya dengan Perancis. Saya ingat nih apa yang dilakukan oleh Perancis gitu jadi dia menyebut Perancis tapi bagi saya ini menjadi penting bagaimana kemudian Inggris ingin memainkan bahwa ada baiknya gitu. Jadi ini bisa jadi itu nanti akan pertemuan itu yang kemudian mencoba membujuk negara-negara Teluk juga untuk membuat sikap untuk menolak ground invasion karena itu menjadikan wilayah itu, kawasan itu menjadi lebih buruk, menjadi jauh lebih tidak aman, jauh lebih tidak stabil gitu ya. Apa yang dilakukan Amerika Serikat itu jauh akan menyebabkan ketidakstabilan ketidakpastian dan berapa lama yang itu yang kan kita dan siapa yang akan terdampaknya tentu negara Teluk ini yang harapannya ketika kalau pertemuan 35 pemimpin negara itu kemudian berhasil membuat resolusi, membuat sebuah sikap yang clear, harapannya kan itu bisa kemudian menjadi alat bargain untuk Amerika itu tidak segera mengeksekusi ataupun juga membatalkan, ataupun juga mempertimbangkan ulang operasi darat itu karena bagaimanapun juga toh juga di Amerika Serikat sendiri kan juga udah sempat juru bicara Gedung Putih kan bilang oh iya kayaknya itu memang juga butuh juga ya mereka negara-negara Teluk ini ikut menyumbang pembiayaan dari perang ini ya. Jadi kan ini kan yang menjadi aneh ini perangnya siapa yang mulai tapi tiba-tiba meminta sumbangan meminta dukungan dan lain-lain jadi memang kita perlu cermati juga bagaimana nanti kesuksesan dari pertemuan di Eropa lalu juga kemudian pertemuan dari 35 negara, apakah kemudian mereka bisa berhasil untuk membuat sikap yang lebih jelas untuk kemudian mendesak Amerika Serikat mempertimbangkan ulang rencana ground invasion itu. Gitu Mbak Tata. Oke, baik. Mas Anton, kalau gitu saya coba ke Mas Galan. Kalau Mas Galan seperti apa ngelihatnya? Bisa nggak sih mungkin dengan Inggris mengadakan pertemuan tiba-tiba langsung berhenti ini ceritanya perang ini? Kira-kira efektif nggak Mas? Kalau langsung berhenti, ya segala sesuatu pasti mungkin ya. Jadi segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau langsung berhenti, kayaknya kok ya agak kurang. Agak mustahil Mungkin ya kayaknya. ya pastinya egonya Trump kan lebih besar daripada itu ya. Dia pasti nggak mungkin tiba-tiba, oke, we will stop the war. Nggak mungkin. Dia pasti pengen cari kemenangan lah apalah yang kemudian bisa dia klaim. Juga menambahkan tadi inisiasi pertemuan oleh Inggris dan juga pidato Perdana Menteri Keir Starmer dari tanggal 1 kemarin itu sebenarnya juga mengandung maksud lain. Itu juga istilahnya menegaskan bahwa begini, meskipun Inggris itu sekutu tradisional Amerika, tapi tidak kemudian serta-merta dengan mudah dia bisa dibeli gitu. Inggris bisa dibeli sama US, pokoknya you ikut I serang, nggak bisa, caranya nggak seperti itu. Presiden yang digunakan Trump ini sebenarnya kalau kita mau bicara secara politik domestik juga itu menarik. Di tahun 2003 dan juga 2001 ya, ketika ada perang yang dilakukan oleh Amerika ketika mereka menginvasi Afghanistan dan juga Irak waktu itu
Perdana Menteri yang berkuasa di Inggris itu Tony Blair. Tony Blair berasal dari Partai Buruh. Ya. Yang notabene kalau sebenarnya massa dari Partai Buruh itu pasti anti perang. Cuman waktu itu meskipun Tony Blair dari Partai Buruh, Inggris ikut perang. Nah, hal yang menarik, Keir Starmer itu juga bukan orang baru di politik Inggris. Dia juga adalah seorang apa istilahnya kader gitu ya, kader militan dari Partai Buruh. Bedanya dengan kader yang lain, dia sangat-sangat anti perang. Kalau boleh disamakan, stance-nya terkait perang itu mirip sama Pedro Sanchez, Perdana Menterinya Spanyol sekarang. Pokoknya apapun yang namanya perang, ogah gitu ya, moh gitu. Pokoknya dia menolak apapun yang kemudian berkaitan dengan motivasi untuk perang. Nah, ketika ada Keir Starmer menjadi Perdana Menteri, ya saya nggak tahu ya background checkingnya policy makernya US seperti apa. Tapi harusnya mereka mengharapkan respon yang pastinya keras begitu ya. Mereka pasti expect respon yang keras menentang perang. Seorang Keir Starmer yang selama ini menyuarakan anti perang. Dan dia juga menyoroti dari hasil invasi yang kita lakukan bersama dengan negara NATO atau mungkin dengan Amerika sendiri khususnya. Ya Inggris nggak dapat apa-apa, nggak dapat banyak lah. Mereka juga dapat mungkin minyak atau mungkin eksistensi di kawasan atau yang lain. Tapi ya ujung-ujungnya apa gitu loh, banyak ruginya. Apalagi ini yang inisiasi Trump. Makanya pernyataan not our war itu luar biasa kuat. Itu bukan perang kami nggak merasa mensponsori, rakyat memilih saya bukan untuk mendukung perang ini, berarti seperti itu. Nah, hal ini kemudian yang ingin digunakan juga sebagai dari Inggris sebagai alasan untuk memobilisasi negara-negara lain, karena pada akhirnya kerugianlah yang terjadi. Dan juga Inggris menyadari ancaman dari perang asimetris ala Iran itu luar biasa sekali. Terakhir kemarin yang diserang setelah 72 jam terakhir ini ya, ketika serangan ke Iran, Iran membalas dengan menyerang pusat data Amazon Cloud Service yang di Bahrain. Yang sebelumnya ada 2 sudah diserang, Amazon Cloud Service, Amazon situsnya Amerika itu, kan punya pusat data, hasil investasinya negara-negara Teluk juga dibangun di sana. Di Uni Emirat sudah 2 dibom, di Bahrain sudah 1 juga kena rudal. Meskipun dari Amazon sendiri klaimnya enggak rusak banyak dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa Iran melihat, oke, kalau kemudian ada nyerang saya berhak dong nyerang aset-aset non militer bahkan. Dan ini membuat perang jadi sangat apa istilahnya, sangat baru, sangat ada novelty yang sebenarnya juga agak berbahaya. Jadi perang asimetris yang menormalisasi target-target perang non militer, target-target perang yang non-state bahkan, menyerang perusahaan, kan something new. Tiba-tiba list perusahaan-perusahaan Amerika menjadi target sasaran Iran. Apple, Google, Amazon. Kita bisa melihat banyak sekali pusat data yang di sana. Inggris pun juga masuk di situ. Makanya jadi negara-negara yang memiliki kepentingan di sana, memiliki aset di sana, tentu mewaspadai dan menghindarkan supaya hal ini tidak terjadi. Dan ini menjadi sangat urgent buat mereka untuk bisa membuat kesepakatan supaya AS mendeeskalasi perang ini. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat serangan besar ke Teheran dan juga Isfahan, itu kan juga salah satu serangan yang terbaru. Itu bisa mengubah keseimbangan kekuatan secara strategis nggak sih, Mas? Kalau Mas Anton lihatnya gimana? Ya, bagi saya Iran, ya bahwa Iran mendapatkan banyak serangan, jawabannya iya, gitu. Bahwa dia ada kerusakan, iya. Tapi jangan lupa bahwa ketika perang ini kenapa kemudian misalnya gagal mendorong rezim change misalnya. Kenapa? Karena kemudian yang meninggal, yang menjadi korban dekapitasi itu kan tidak hanya pendukung rezim, Ayatollah Khomeini lalu dan lain-lain, tapi kan juga adalah kelompok oposisi yang ada di dalam Iran sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mendorong sebuah perubahan rezim ketika oposisi yang ada di negara tersebut ikut menjadi korban? Dan akhirnya kan kita bisa lihat bagaimana aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di dalam Iran, baik itu mereka pendukung rezim maupun juga yang anti rezim, itu sama-sama kemudian jiwa nasionalismenya bangkit. Mereka kemudian anti intervensi asing. Dan itu kan kemudian sebenarnya jadi bumerang bagi Amerika Serikat yang tadinya Trump bilang ini adalah kesempatan bagi kalian untuk, ya bagaimana mungkin loh orang pemimpin oposisinya juga menjadi korban. Kalau ini adalah precision strike gitu ya. Jadi serangan yang presisi, ini mah nggak serangan presisi, orang Anda tidak kemudian bisa memilah. Dan harusnya jadi ally kok malah Anda ikut bunuh juga. Gitu ya. Jadi bahwa terjadi kerusakan, iya.
gitu. Tapi lagi-lagi ketika kita bicara ini adalah perang asimetris itu tidak bisa kita samakan dengan perang konvensional biasa gitu. Kalau ngomong tentang perang asimetris, maka ukurannya adalah bagaimana yang lemah ini mampu bertahan selama mungkin. Dan ini yang ingin ditunjukkan oleh Iran, bahwa bagaimana setiap hari saya bisa melakukan serangan gitu. Jangan lupa misalnya data sebelumnya gitu sampai tanggal 19 Maret kemarin memang terjadi ada penurunan yang cukup drastis pada minggu pertama ya. Minggu pertama dari 28 itu minggu pertama memang ada terjadi penurunan serangan yang cukup drastis baik menggunakan misal maupun drone. Tapi kemudian lambat laun dari awal Maret sampai tanggal 19 itu terjadi eskalasi. Ya. Artinya ini bisa kita lihat bahwa Iran kemudian menyicil kapan dia harus melakukan serangan, kapan dia harus melakukan serangan. Jadi ketika serangan mereka lakukan, kan ada interceptnya. Iran juga berhitung bahwa ya bahwa pabrikan Iran juga ikut terdampak, bahwa kemudian para pihak ketika mereka ingin memproduksi baik itu misal, drone maupun juga interceptor itu butuh waktu. Tapi Iran tahu berhitung bahwa ketika misalnya satu roket, satu rudal, satu drone ini dihadapi oleh 2 sampai 5 penangkis, itu kan penangkis itu sendiri, itu kan produksinya juga tahunan. Amerika juga harus berhitung bahwa teaternya hari ini yang punya potensi itu kan ada banyak. Kalau dia nanti misalnya Taiwan meledak gitu ya, lalu di tempat lain meledak. Nah ini dia mau berapa stoknya? Sementara mereka untuk melakukan produksi itu kan juga setahunan. Jadi hari ini berkurang bukan besok langsung jadi. Kan itu juga harus dilihat bahwa menarik memang ketika bahwa kalau misalnya ya punya kehancuran hancur. Tapi ketika kita bicara tentang perang asimetris itu bertahan berapa lama dan itu resiliensi itu yang dilakukan oleh Iran. Dan ini yang kemudian kan dari banyak juga pengamat yang peduli terhadap demokratisasi di Iran ini jadi concern. Kalau kayak gini, mimpi siang bolong ada terjadi pergantian rezim. Kenapa? Karena kemudian kelompok oposisi berada di titik yang sama dengan mereka pendukung rezim. Bagaimana mereka kemudian semangat nasionalismenya tinggi dan anti intervensi. Dan ini menjadi bumerang dari ketika kita bicara tentang memperkuat arus demokratisasi di Iran gitu. Jadi apa yang mau kita lihat mana yang lemah, mana yang kurang gitu. Ini kan menjadi menarik konstelasinya gitu. Jadi bahwa ada kehancuran iya, tapi kemudian Iran yang menunjukkan karena ini adalah perang asimetris kita harus bertahan selama mungkin. Gitu. Jadi bagi Iran hari ini tinggal 1.000 pasukan nggak ada masalah. Yang penting 1.000 pasukan ini tetap bisa memberikan perlawanan setiap hari. Mau nanti ada tinggal 100 yang penting bisa memberikan perlawanan. Kalau hari ini 1, 2, 3 nggak ada masalah. Ini namanya perang asimetris. Itu Mbak Tata. Oke, baik. Kalau dari Mas Anton seperti itu. Kalau dari Mas Galan melihatnya gimana, Mas? Jadi serangan besar ke Teheran sama Isfahan ini membuat keseimbangan kekuatan secara strategisnya berubahkah, Mas? Iya, dan keseimbangan ini menjadi satu bahasan yang kita kira juga malah ini ya, malah kemudian menjadi tricky gitu. Mm-mm. Seimbang dalam artian alutsistanya atau kemudian seimbang dalam artian kekuatannya atau apa. Karena seperti yang disampaikan Mas Anton, perang asimetris kan berbeda. Namanya asimetris kan nggak sama. Yang satu menakar dengan firepower, yang satu menakar dengan endurance, menakar dengan bagaimana mereka bisa bertahan dengan segenap jiwa raga dan semua aset yang ada. Mau sampai kapan? Ayo, 6 bulan kita hadapin. Iran pernah mengatakan klaim bahwa mereka bersiap untuk perang dan melawan the great evil ini, orang kejahatan besar ini sudah sangat lama, dari 20 tahun yang lalu zaman Ahmadinejad. Dari 47 tahun yang lalu mereka sudah langsung diembargo Amerika. Dan dizolimi selama itu kan menjadi semangat yang membakar, justru menjadi ya betul tadi, jadi apa istilahnya, jadi apa double edged sword atau bukan atau malah berbalik kepada Amerika dalam hal ini. Jadi runyam karena ketika mereka menyerang Teheran, ketika mereka menyerang Isfahan, yang terjadi adalah pasti militer garda revolusi dalam hal ini sudah perkiraan hal itu. Ya namanya kota besar pasti gampang diserang. Dan yang kemudian malah muncul adalah adanya glorifikasi dari martyrdom yang terjadi di Iran. Wah, pemimpin kita Ayatollah Ali Khamenei menjadi korban. Tidak akan gentar, siapapun bisa menggantikan, yang jelas semangat nasionalisme dan bersatu. Justru semakin muncul hal seperti ini. They're embracing their martir gitu loh. Mereka benar-benar tahu jiwa dan harga martir bagi sebuah kejayaan nasional Republik Islam Iran itu.
tidak ternilai, maka pada akhirnya malah orang kemudian berlomba-lomba dengan sangat jelas membakar semangat satu sama lain untuk bisa menyerang balik atau untuk bisa kemudian menunjukkan kepada agresor dalam hal ini Amerika Serikat, ya ini Iran. Satu hal yang juga ingin saya garis bawahi, sebenarnya serangan ke Teheran dan juga serangan ke Isfahan ini menjadi satu bukti juga bahwa terkadang kalau mau apa istilahnya, kalau mau pakai bahasa yang lebih santai begitu, jangan-jangan Amerika ini juga kurang kreatif, gitu, kurang imajinatif. Maksudnya begini, ya pastinya strategi untuk menyerang suatu pusat pertahanan atau pusat militer atau pusat perekonomian itu pasti sudah terukur, betul. Tapi masa satu negara sebesar Amerika, saat di Amerika, tidak bisa kemudian memperkirakan target-target lain yang juga menjadi, let's say begitu ya, justru yang membuat menjadi penghancur semangat dari Iran sendiri. Kota-kota besar banyak loh di Iran yang juga menjadi kilang gas, atau mungkin menyerang Bushehr yang dekat Pulau Kark sendiri di pesisir misalnya, yang menjadi tanda kalau kalian harus jaga pesisir kalian, kita nggak cuma menyerang Teheran loh, dan lain sebagainya. Terkadang ada satu corak yang kelihatan sangat simpel begitu, yang meskipun itu saya yakin itu nggak simpel, tapi sudah bisa tertebak. Habis Teheran, terus Isfahan, terus paling mana gitu, nggak ada Erbil gitu atau yang lain. Kesannya kemudian Erbil, apa namanya, kota-kota lain yang kemudian bisa menjadi salah satu alternatif yang juga mungkin entah itu bernilai strategis atau bernilai mental gitu bagi pasukan Iran. Karena pada akhirnya Amerika sendiri sudah blunder. Mereka menyerang warga sipil, menyerang sekolah gitu kan ya, yang dengan korban banyak siswi-siswi dan lain sebagainya. Lah ya, ini yang kemudian justru membakar semangat warga Iran sendiri. Ketika Amerika pengen orang Iran itu despair, yang terjadi malah mereka enrage gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang sebenarnya mungkin miscalculation ya dari Trump. Oke, baik, tentu kita nanti akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan perbincangan kita seusai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, saya akan kembali untuk berbincang dengan kedua narasumber saya, ada Mas Galan dan juga Mas Anton. Mas Galan dan juga Mas Anton, kita akan bahas terkait perluasan doktrin Iran ke perang data. Kalau misalnya Mas Galan sendiri lihatnya seperti apa makna geopolitik dari langkah Iran yang mulai sepertinya menargetkan infrastruktur digital dan juga perusahaan teknologi global. Gimana Mas Galan? Ya, betul. Yang tadi juga sempat saya sampaikan ya Mbak Tata. Ini kan juga menjadi kekhawatiran dari negara-negara sekutu Amerika, di mana aset-aset yang kemudian melingkupi Apple, Google, Microsoft, itu mereka punya Amazon, mereka punya cloud services, mereka punya pusat data, mereka punya data center yang dibangun di sebagian negara-negara Timur Tengah, yang selama ini banyak orang melihat itu sebagai safe haven begitu untuk tech industries gitu ya. Karena semua orang kaya, crime rate-nya rendah, jadi dibangunlah itu di Uni Emirat, di Sharjah, di Dubai, di Abu Dhabi, di Manama, Bahrain, dan sebagainya. Justru ini adalah sasaran empuk. Kalau kita bicara tadi Iran dengan perang asimetrisnya, Iran dengan kemudian mereka fokus ke endurance dan membalas Amerika bukan dengan mata dibalas mata, tapi ini mungkin mata dibalas kuping begitu ya, mata dibalas daun telinga atau dibalas hal yang lain. Makanya kemudian kita melihat asimetri, di mana langkah yang dilakukan Iran sangat-sangat strategis dan memang menyasar sesuatu yang bisa membahayakan sekutu Amerika yang lain. Dan saya kira doktrin ini sangat beralasan digunakan oleh Iran, karena sejalan dengan filosofi, ya Anda mau perang, kita akan perang, tapi kalau Anda mau mendikte cara saya perang, saya nggak akan menurut Anda. Nah, ini sangat-sangat menjadi satu hal yang disadari oleh para sekutu Amerika Serikat sendiri, sehingga tadi reaksi dari Inggris, reaksi negara teluk juga yang kemudian mereka juga menjaminkan duitnya di Amerika dan juga memberikan investasi ke berbagai macam perusahaan terkait dengan timbal balik tadi, menjadikan masa depan gitu ya, masa depan yang diperkirakan atau yang direncanakan oleh negara-negara teluk dan juga sekutunya, atau mungkin juga dalam hal ini negara barat pada umumnya, itu menjadi lebih
kabur, lebih blur dan terancam. Karena bukan tidak mungkin rezim-rezim lain atau mungkin pihak-pihak lain yang kontra dengan Amerika Serikat di masa mendatang akan menggunakan hal yang sama. Ketika Amerika Serikat memukul mereka, mereka membalasnya dengan menyerang satu konteks, misalnya satu kompleks data atau satu kompleks aset yang menjadi milik dari negara lain tadi hanya karena negara itu lebih pro kepada Amerika. Sehingga doktrin yang kemudian digeser Iran ke perang data ini juga sama juga dengan yang saya sampaikan di awal. Pada akhirnya Iran menciptakan sebuah kondisi baru, kondisi politik internasional baru, di mana kalau Anda main-main dengan negara yang mungkin kelihatannya selama ini slow begitu ya di setelah rumus, dia kemudian membiarkan flow dari energi dan minyak ini sebenarnya santai saja, tapi kemudian ketika diserang dia bisa menggigit dengan sangat sangat keras gitu, dengan sangat kencang dan tidak disangka. Jadi yang menjadi konteks adalah vulnerability, kerawanan gitu ya, kelemahan dan kerawanan yang diekspos oleh Iran, dan memang itu menjadi satu efek jerah yang luar biasa gitu ya, efek kaget yang luar biasa ditimbulkan ke sekutu dari Amerika Serikat sendiri. Oke, kalau misalnya dari Mas Anton, saya ingin dengar gimana kalau dari sisi intelijen nih, Mas Anton. Seberapa berbahaya sih sebenarnya serangan ke teknologi ini, mungkin ke cloud dan ke AI, militer seperti Project Maven mungkin? Ya, kalau Iran sendiri kan bilang dia menyerang yang tadi, aset-aset yang tadi disampaikan oleh Mas Galen, itu kan dia bilang ini relates dan itu dimanfaatkan oleh militer Amerika Serikat. Jadi dia mencoba menggarisbawahi bahwa serangan sekalipun ini adalah fasilitas milik sipil, tapi itu digunakan oleh militer atau dengan katakanlah dual use, gitu ya. Walaupun itu nanti akan debatable dual use-nya kayak apa, gitu ya. Misalnya itu satu. Kedua, bagi saya ya ini adalah model perang asimetris. Ketika dia punya kekuatannya lebih kecil gitu ya dibanding musuhnya, maka tentu dia harus menerapkan strategi macam-macam gitu. Ada yang menganggap tadi kalau istilahnya Mas Galan ini adalah hybrid warfare gitu ya, atau juga ada yang bilang juga nih, ini jangan-jangan sudah masuk adalah hollow war. Gitu ya. Hollow war ini, hollow-nya itu adalah holistic warfare. Kenapa? Karena kemudian dimensinya ada macam-macam. Jadi ini yang berbeda dengan ceritanya dari istilahnya New War-nya Marie Kaldor. Ya, jadi kenapa dibilang holistic warfare? Karena dia akan bicara tentang economic warfare. Bagaimana kemudian Iran, apakah Iran ingin mengganggu, langsung menyetop? Enggak. Iran itu cuma hanya ingin bahwa ini tuh diserang satu dua ketika misalnya tanker, dia kemudian dia menyebabkan economic shock yang besar. Itu satu. Lalu kemudian dia tahu bagaimana kemudian tadi dia menciptakan yang tadi dia serang aset-aset bisnis swasta. Lalu juga dia mencoba memperluas ya peperangan itu, ada misalnya masuk ke perang informasi gitu ya. Jadi kita bisa lihat misalnya ada beberapa game ya, jadi yang dilakukan oleh Iran gitu ya, yang kemudian mencoba mengenyek ya, jadi bahasanya mengenyek ya dari Amerika Serikat gitu ya, termasuk juga soal minyak. Jadi kan ini ada minyak yang dibuang-buang, tuh lihat di Iran tuh dibuang-buang, yang lain pada mahal yang antri ya gitu. Jadi kan jadi ada banyak medan laga ketika kita bicara ini gitu. Jadi memang ini adalah perang masa kini yang kemudian ada banyak teaternya, tidak hanya sekedar kita bicara tentang yang konvensional perang dengan senjata ya, tapi ada banyak medan-medan lain yang harus juga dipahami bahwa itu kemudian bisa menjadi legitimate target, karena bagaimanapun juga misalnya Iran kan dari awal ketika dia melakukan serangan balasan retaliasi kan awalnya memang kepada fasilitas militer ya yang digunakan oleh Amerika Serikat, tapi kemudian dia bergeser menyasar misalnya rumah sakit dan hotel misalnya. Alasannya apa? Itu tempat tinggalnya tentara-tentara Amerika Serikat. Gitu. Itu jadi memang dia mencoba ingin memperluas gitu, lalu fasilitas infrastruktur walaupun kan sampai sekarang misalnya infrastruktur semacam misalnya kilang minyak dan lain-lain tidak di bumi hanguskan. Ceritanya kan agak sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Irak gitu. Misalnya dulu ada strategi membumi hanguskan itu kilang-kilang minyak. Nah yang kali ini kan enggak. Makanya memang kemudian ada kecurigaan jangan-jangan memang Trump juga memang kepincut ini untuk menguasai minyaknya Iran. Kenapa dia tidak memang menargetkan gitu misalnya ladang-ladang minyaknya Iran.
Tapi kemudian kan ancamannya saya ingin ke power plant gitu, listrik, lalu air dan lain-lain. Ya, Iran kemudian juga membalas ya, saya juga bisa ngebalas gitu. Jadi memang ini menjadi menarik ketika kita bicara dalam asymmetric warfare sebagai pihak yang so-called lemah, dia kemudian akan tentu saja membuat diversifikasi strategi terkait daerah-daerah mana, titik-titik mana yang dianggap sebagai legitimate target dan itu kemudian dibuat justifikasi bahwa itu dimanfaatkan oleh militer musuh gitu. Jadi ketika tadi ada Google, Apple dan lain-lain kan Iran juga menyatakan bahwa ini adalah digunakan oleh militer Amerika Serikat. Dan jangan lupa ketika cerita tentang perang informasi, menarik ketika kita melihat bagaimana respon gitu, yang dilakukan oleh Presiden Iran gitu dengan membuat surat gitu. Hmm. Bagaimana dia mencoba lagi-lagi ini perang narasi. Dia bilang ini bagaimana mungkin kami adalah sebagai threat gitu ya. Sebagai existential threat. Ini kan sebenarnya invented dia bilang gitu. Ada garis bawah invented jadi ditemukan gitu dan dia kemudian mencoba menggugah gitu, menggugah publik Amerika Serikat. Benar ini adalah American first, bukan yang lain gitu. Jadi ini yang kemudian kita bisa lihat bagaimana ketika kita bicara teater perang saat ini itu kemudian ada banyak hal Hmm. gitu. Jadi kalau tadi Mas Galen bilang ini jangan-jangan new war, ini atau hybrid warfare, ada yang bilang ini adalah hollow war gitu ya, macam-macam gitu. Tapi ini menarik kalau sebagai seorang akademisi, ini menarik kemudian kita mencermati perang kali ini teaternya ada banyak. Apakah kemudian ketika perang darat, laut, udara gitu, lalu ada siber, ini siber belum masuk banyak gitu ya, tapi kemudian sudah masuk ke kognitif gitu ya. Ini memang ternyata medan laga saat ini itu ada banyak gitu, jadi ada multi domain gitu ya. Jadi yang kemudian kita bisa lihat sebagai salah satu case gitu ya. Tentu saja kita tidak berharap bahwa ini perangnya kemudian berlarut karena tentu saja punya dampak ya, terutama korban jiwa yang ini yang tentu harus kita cegah. Tapi di sisi lain ini adalah sebuah fenomena yang ke depan sangat mungkin akan juga terjadi dan berulang. Itulah kemudian yang sebenarnya direspon oleh Iran ketika Amerika Serikat mengeluarkan 15 tuntutan, Iran bilang 5 gitu. Tapi dua adalah sebagai kondisional. Saya minta ini berhenti dan kedua ke depan tidak terulang lagi. Gitu. Itu kan yang menjadi dasar pertama. Itu yang kemudian saya ingin nyambung tadi ucapannya Menlu Iran bahwa ya sekarang memang belum ada negosiasi karena memang sewaktu memang difasilitasi Oman misalnya memang tidak pernah ada negosiasi secara langsung gitu. Jadi ini memang ada penghubung yang jadi negosiasi tidak langsung dan kali ini ketika kita bicara tentang perdamaian kan memang ada tingkatan-tingkatannya. Negosiasi itu yang paling terakhir. Yang pertama adalah kontak, yang kedua adalah dialog, yang ketiga adalah negosiasi. Dan tahapan yang pertama ini baru sebatas kontak. Jadi bagaimana mereka baru exchange view, baru tukar menukar. Jadi 15 disanggah 5 gitu. Jadi baru coba penjajakan idenya dari sana apa, di sini apa gitu. Jadi belum bicara mengelaborasi bagaimana kita untuk misalnya entah itu jeda kemanusiaan, entah itu gencatan senjata, ataupun juga kemudian perangnya harus berakhir. Ini belum masuk ke sana. Tapi lagi-lagi, balik lagi ketika kita bicara tentang perang hari ini itu memang cukup berbeda gitu kalau dengan kita membandingin dengan perang-perang sebelumnya karena bagaimanapun juga ketika perang hari ini kan juga ada kaitannya gitu jadi dengan perang Rusia Ukraina ini juga ada kaitannya dengan bagaimana faktor Amerika Serikat misalnya Amerika Serikat ikut terlibat di sana Amerika Serikat terlibat di sini Rusia Baik. ikut terlibat di sini jadi ada banyak saling faktor yang kait mengait yang kalau kata akademisi gitu ya sejumlah akademisi bilang jangan-jangan kita udah masuk perang dunia ketiga tapi modelnya berbeda dengan Perang Dunia Satu dan Perang Dunia Kedua. Kenapa? Ada teater perang itu di Eropa. Ada dua titik yang di mana negara-negara besar itu ikut terlibat. Itu Mbak Tata. Oke, baik dan tentunya ini apakah menjadi penanda kalau pergeseran perang modern ini ke arah dominasi data? Kita akan bahas seusai jeda tetap di Breaking News Kompas TV. Dan saudara kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Mas Galan dan juga Mas Anton. Mas Galan dan Mas Anton kita bahas tentang tewasnya prajurit TNI di Lebanon. Insiden ini perang biasa atau kita bisa bilang pelanggaran serius. Kita juga tahu kalau PBB sempat mendesak juga atas kasus ini. Kalau dari Mas Galan seperti apa Mas tanggapan Anda? Iya, tentunya selain ini merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan bahwa kita dan bangsa Indonesia itu sangat kehilangan sekali tentunya
niat berpartisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian dan tujuan yang sangat mulia itu harus dibayar mahal dengan resiko-resiko sedemikian. Ya. Nah, dalam hal ini memang Indonesia sebagai negara pengirim sudah selayaknya untuk mengajukan permohonan terkait pertimbangan ulang dalam tujuan misi serta kemudian objektif-objektif atau hal-hal yang harus dicapai, karena tentu saja ini serangan ini dan kemudian korban yang satu sudah menunjukkan bahwa jangan-jangan apa yang kemudian dilakukan selama ini tidak efisien, gitu, tidak efektif, tidak efisien dalam konteks PBB sendiri yang kemudian mengutus pasukan di lokasi yang ternyata sangat rawan seperti itu. Ya. Padahal seharusnya sudah ada apa istilahnya declaration bahwa memang ada keberadaan pasukan penjaga perdamaian PBB yang yang kemudian bergerak di situ dan sudah selayaknya menjadi kewaspadaan bagi pihak-pihak yang bertikai untuk tidak menyerang daerah tersebut. Makanya saya kira full investigation itu sudah sangat jelas harus dilakukan. Bahkan mungkin juga tadi usul dari pihak yang menjadi suspek sendiri istilahnya ada repositioning. Tapi kalau kemudian kita mau bicara aksi yang lebih jelas adalah kemudian ini penarikan kembali sampai batas waktu yang belum ditentukan, sampai ada ketuntasan investigasi siapa pihak yang harus bertanggung jawab. Dalam hal ini memang ini dibutuhkan untuk menunjukkan kejelasan dan supaya tidak terjadi presiden bagi misi-misi perdamaian PBB selanjutnya. Indonesia itu salah satu negara yang paling berkomitmen dalam mengirim pasukan perdamaian PBB. Mau di Kongo yang sampai sekarang sudah masih ada, di Rwanda dulu, di Timur Tengah, di berbagai negara, sampai pada konteksnya dari tragedi yang terjadi barusan ini. Tentunya kita semua merasakan belasungkawa yang sangat dalam, kita semua merasakan duka yang sangat dalam, dan sebagai bangsa sudah sepantasnya pernyataan seperti yang disampaikan oleh pihak dari Kementerian Luar Negeri, dari Pak Umar di sini dan juga delegasi Indonesia, saya kira itu harus terus-menerus disoundingkan sehingga kita mendapatkan kejelasan dan juga hasil yang paling maksimal, hasil yang paling fair dan paling maksimal dari kasus ini. Oke, dan juga ada saling tuding antara Israel dan juga Hizbullah. Sebenarnya seberapa sulit sih Mas Galan kalau misalnya kita mau mengungkap pelaku sebenarnya, kalau Anda lihat? Tentunya kalau kalau kemudian investigasi itu dilaksanakan, ada 3 faktor yang bisa dicek begitu. Pastinya ada kesaksian begitu ya, atau witness yang juga ada di lokasi, entah itu kemudian penduduk yang ada di kota tersebut, kemudian mungkin juga militer-militer, prajurit-prajurit yang juga ada di lokasi di sana, dan bahkan pihak atau stakeholder belligerent yang memang dituduhkan terlibat, entah itu dari IDF, dari Israel, atau dari Hizbullah sendiri, milisi dari Lebanon. Nah, dari kesaksian ini kemudian bisa kita dapat misalnya dari berbagai keterangan yang ada di jam tersebut, apakah ada pergerakan, apakah ada kemudian misi tertentu yang ditugaskan, bagaimana posisi milisi yang ada saat itu. Kita bisa melihat skenario yang mungkin terjadi saat itu. Itu yang pertama. Faktor pertama adalah witness. Faktor kedua adalah momentum. Dalam 24 jam sebelumnya, apakah ada serangan-serangan atau intensitas saling meluncurkan rudal antara dua pihak misalnya, atau ada ledakan-ledakan yang menjadi satu istilahnya satu event begitu yang terjadi di area sekitar tragedi terjadi, gitu ya, area lokasi di mana serangan yang kemudian menewaskan prajurit kita terjadi. Jadi momentum ini perlu juga dicek. Kalau memang nggak ada momentum dan itu adalah sudden strike begitu, maka kita patut curiga kepada pihak yang terakhir diserang. Jadi biasanya mereka akan retaliate di waktu yang tidak terduga. Nah, ini sebuah habit ya, tapi ini juga belum bisa 100%. Tapi bisa dijadikan tolok ukur. Yang terakhir setelah witness dan juga momentum, tentunya kita harus mempelajari bagaimana klaim atau mungkin rilis, ya press release atau let's say itu keterangan yang diberikan dari masing-masing pihak setelah ada insiden ini terjadi. Apakah IDF dulu dan bagaimana bentuk keterangan yang mereka lakukan, atau Hizbullah dulu? Karena ini kan menentukan juga bagaimana sesungguhnya atau kemudian istilahnya kemantapan keyakinan dari masing-masing pihak tertentu tadi, siapa yang melakukan serangannya. Nah, dari beberapa faktor ini dan juga faktor-faktor lain tentunya harusnya tim investigasi yang dibentuk segera mungkin oleh PBB bisa kemudian memberikan keputusan dan temuan yang benar-benar sesuai dan setimpal sesuai dengan fakta yang ada. Oke, baik Mas Galan. Kalau gitu saya mau ke Mas Anton.
Mas Anton, kalau Anda lihat kira-kira kita bisa nggak sih investigasi PBB yang dilakukan ini benar-benar objektif dan juga transparan? Ya, pertama jelas saya ikut berduka mendalam terhadap insiden ini karena bagaimanapun juga tiga prajurit TNI kita yang meninggal ini adalah duka yang mendalam bagi TNI dan juga bagi pasukan perdamaian, itu yang pertama. Kedua, kalau tanya apakah bisa atau tidak bisa, ya tentu saja harus dimulai dari kitanya dulu. Oke. Ini yang memang bagi saya masih kurang. Kenapa saya bilang kurang? Karena semestinya saya itu sangat berharap gitu ya, ada kesinambungan antara tadi yang disampaikan oleh perwakilan tetap kita di PBB dengan di Jakarta. Kalau misalnya perwakilan tetap kita di PBB secara tegas menyebutkan we strongly condemn gitu ya, menyebutkan bahwa ini Israel, serangan Israel. Sayangnya dari Jakarta statement itu tidak muncul. Kenapa saya bilang semestinya bagi saya ketika ini adalah tiga prajurit TNI yang meninggal dunia, itu semestinya harapan saya ada state address yang dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara. Mau meninggal satu, mau meninggal, apalagi ini ada tiga, tentunya semestinya ini tidak hanya sekedar kita mengucapkan itu dalam story-nya Instagram, Ya, tapi pidato resmi seorang kepala negara yang mengutuk keras. Ini problem yang serius. Gitu ya. Ini problem yang serius, kami mengecam. Gitu. Pastinya kan statement awal dari Dubes Umar Hadi itu kan pasti ada data awal yang semestinya itu bisa disambut dulu dari Jakarta. Jadi kita Pak Kepala Negara, Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan dulu. Jadi kita serius gitu. Jadi jangan hanya kita melepaskan bahwa kemudian diplomat kita yang ada di PBB untuk menyatakan itu, tapi kita yang di Jakarta tidak menyebutkan itu. Bahkan bagi saya ketika misalnya kita ngeliat postingan dari TNI misalnya yang menyebutkan bahwa itu meninggal karena serangan IDF itu cuma dari TNI AD. ya. Kalau kita post yang lainnya nggak ada yang berani. Saya itu justru bertanya-tanya, apakah sebegitu menakutkannya untuk menyebutkan itu bahwa Israel? Kenapa seorang Dubes Umar Hadi itu berani secara terbuka bahwa ini serangannya dari sana? Tapi sementara kita yang di Jakarta kok malah enggan untuk menyebutkan itu. Karena bagi saya keseriusan kita untuk mengeskalasi bahwa ini serius loh. Indonesia itu meminta secara serius, itu apa gesturnya, apa statementnya, itu harus dilakukan dulu. Bukan pada level Menlu, iya Menlu pada awalnya. Tapi levelnya negara harus bergerak. Semuanya harus satu irama gitu. Jadi kalau misalnya apakah mungkin atau tidak? Ya mungkin gitu itu dilakukan. Walaupun tentu saya akan banyak tantangannya, banyak banyak tantangannya, bukan tantangan, tantangannya. Karena selama ini kan memang Israel selalu punya backing yang namanya Amerika Serikat. Tapi gestur itu yang harus tunjukkan dulu, statement keras itu dulu harus tunjukkan. Ini gunakan strongly condemn, itu kan bahasanya sudah sangat keras. Tapi kalau saya pribadi, sebelum kita meminta itu, apakah itu bisa atau tidak bisa, dilakukan dulu dari Jakarta. Bahwa Indonesia itu satu irama dengan apa yang ada terjadi di PBB. Statement itu diamplifikasi, dan itu serius gitu. Kenapa kalau misalnya tadi usulnya Mas Gelap kita mempertimbangkan ulang, ya udah kita omongkan. Kenapa? Kalau kita bicara Unifil kita itu kontributor terbesar kedua loh. Kalau kita keluar itu serius bahwa iya bahwa ini adalah bagian dari risiko, ya satu. Kedua, ketika kita bicara tentang adanya eskalasi antara Lebanon sama Israel pasca dari Iran, iya gitu ya. Karena memang apalagi dalam pidato tanggal 29 Maret lalu gitu ya, Benjamin Netanyahu itu juga punya concern lalu bagaimana dia ingin memperluas buffer zone gitu ya di Southern Lebanon gitu ya. Jadi memang ada risiko iya gitu. Tapi lagi-lagi ini kan pasukan perdamaian. Kita tahu bahwa Israel itu punya senjata yang presisi dan yang lain-lain. Apa iya kemudian dia serangan itu adalah indiscriminate? Oh, jadi tidak, saya kurang yakin bahwa ketika dia melakukan serangan ke situ itu jelas punya intensi. Dia punya intensi ke arah sana. Karena itulah kemudian meminta adanya investigasi terhadap PBB itu semestinya menjadi sikapnya Indonesia yang secara tegas dan itu disampaikan oleh seorang kepala negara. Bagi saya ini yang saya sangat menunggu-nunggu gitu ya. Jadi keseriusan tadi apakah mungkin atau tidak? Mungkin, tapi seberapa besar kemudian keseriusan Indonesia meminta itu? Ya. Gitu. Ini yang bagaimana
kemudian yang ada di PBB sana untuk melobi dan lain-lain, kita bisa membangun dukungan dan lain-lain gitu. Karena posisi kita lumayan, kita itu kontributor kedua ketika kita bicara UNIFIL. Komitmen kita tuh untuk berkontribusi pada peacekeeper cukup besar. Kita punya target gitu loh. Tapi kan kalau begini itu kan artinya ada pengabaian terhadap hukum internasional dan lain-lain. Tidak ada salahnya kemudian untuk kita mendorong adanya yang pertanggungjawaban terkait ini. Tapi lagi-lagi komitmen keseriusan Indonesia itu juga ditunggu. Ini yang kita sudah berapa puluh jam dari insiden itu. Tapi sampai sekarang kan kita belum pernah lihat, gitu ya. Belum pernah lihat bahwa memang Indonesia itu menuntutnya itu sangat serius. Tidak kita membiarkan Dubes Umar Hadi untuk bertarung sendiri di sana, sementara di Jakarta itu tidak kelihatan bahwa kita memang serius untuk itu. Gitu. Ini yang bagi saya, kalau misal tanya mungkin atau tidak, iya, sangat mungkin. Tapi walaupun itu tantangannya besar. Karena apa? Karena tentu saja Amerika Serikat, Israel tentu tidak akan tinggal diam. Apalagi ini dalam kondisinya memang terjadi eskalasi antara Lebanon dan Israel. Tapi bagi saya apa yang disampaikan oleh Dubes Umar Hadi di sana itu semestinya itu diamplifikasi dengan Jakarta gitu. Dan tentu saya sangat menunggu Pak Presiden itu mengeluarkan yang namanya pidato kenegaraan, mengecam itu, mengutuk dan meminta kita investigasi serius, itu kita jadi ada amplifikasi, ada kesamaan, ada konsistensi pesan terkait hal ini. Karena bagaimanapun juga ini tiga kepergian ya, gugurnya 3 prajurit ini harus dianggap adalah sebagai sebuah alarm, sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan, duka yang mendalam. Ini adalah bentuk penghargaannya negara, perhatiannya negara, gitu ya. Jadi ini yang semestinya ditunjukkan oleh Indonesia. Indonesia sangat serius atau tidak serius, gitu. Jadi ketika kita bicara investigasi mungkin, tapi lagi-lagi tekanannya seberapa besar, keseriusan Indonesia seberapa besar, gitu. Ini yang bagi saya, Mbak Tata, ini yang masih saya tunggu, gitu. Bagaimana keseriusan kita, apa yang kita lakukan, kita tidak bisa hanya sekedar membiarkan perwakilan tetap kita untuk yang di sana, untuk berbicara berlaku sendirian, tapi harus semua konsistensi dari Jakarta, kemudian kita membangun lobi dan lain-lain. Jadi sehingga kemudian kalau tanya di atas kertas mungkin tantangannya juga besar, iya, tapi keseriusan kita dulu yang ditunggu. Indonesia serius atau tidak? Ini duka yang mendalam, kayak apa duka mendalamnya? Jadi duka mendalam harus tunjukkan dengan keseriusan. Keseriusan apa? Salah satunya adalah state address, pidato bahwa kita sangat kehilangan dan lain-lain. Iya, bahwa perwakilan pemerintah melalui Menteri Pertahanan sudah menyambangi dan lain-lain, tapi bagi saya gestur untuk publik internasional bahwa kita serius, kita Baik. mengecam terhadap kehilangan ini, itu juga harus ditunjukkan, Mbak Tata. Oke, baik Mas Anton, tentunya kita selain menunggu keseriusan dari pemerintah, bagaimana jika pelaku tak dihukum, apa dampaknya ke kredibilitas dari PBB, kita akan nantikan seusai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, kita akan kembali berbincang dengan dua narasumber saya, ada Mas Galan dan juga ada Mas Anton. Mas Galan dan Mas Anton, kita bahas lagi terkait masih eskalasi perang ini. Mungkin kita akan membahasnya singkat saja. Saya ingin minta pendapat dari Mas Galan dan juga Mas Anton, bagaimana supaya perang ini sebaiknya tidak usah dilanjutkan. Apa saran dari Mas Galan dan juga Mas Anton supaya tentu ini merugikan banyak pihak? Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh kedua belah kubu? Silakan dari Mas Galan dulu. Yang pertama harus kemudian dilakukan kedua belah kubu adalah menjalin komunikasi. Nah, pastinya tadi sudah ada pengakuan atau kemudian pernyataan dari Menteri Luar Negeri Iran, gitu ya, dan juga pihak Amerika yang selama ini sudah menyuarakan kalau mereka itu sudah memberikan tuntutan dan sebagainya. Tapi bukan itu. Maksud komunikasi di sini adalah kesepakatan untuk bisa mendeeskalasi perang, kesepakatan untuk menyadari bahwa perang ini sudah menelan banyak kerugian, tanpa kemudian melihat siapa yang menang, harus bisa mencari alternatif terbaik dari kesepakatan. Jadi maknanya ya, best alternative to a negotiated agreement. Alternatif terbaiknya seperti apa? Oke, misalnya Hormuz, kemudian nanti ada zona Iran, ada zona internasional misalnya. Jadi paling nggak pihak BN duduk dulu. Tapi kalau seperti sekarang yang terjadi ya akan sangat susah karena perang kan semakin kompleks, frontnya semakin banyak seperti yang kemudian tadi disampaikan Mas Anton juga, dan bahkan justru juga Amerikanya masih seperti itu. Maka peluang dari negara-negara yang tadi berusaha untuk bisa menginisiasi adanya
perbincangan damai atau resolusi konflik itu akan sangat ditunggu. Apakah Inggris bisa menggerakkan negara Eropa dan juga pertemuan 35 negara tadi? Apakah negara yang memiliki eh, urgensi untuk bisa kemudian menyelesaikan perang ini seperti Oman yang menjadi calon mediator misalnya, atau mungkin jangan-jangan bahkan dari subjek tidak terduga seperti Pakistan begitu, atau bahkan negara lain juga memiliki ini, akan menjadi satu titik apa ya, titik balik yang sangat penting dan juga satu checkpoint krusial untuk bisa mencapai perdamaian. Intinya kita semua tidak akan ada yang mau perang terus-terusan, kita semua juga nggak akan ada yang mau konflik dan juga kerugian krisis energi terus-terusan, meskipun sebenarnya ya sebagian dari kita menikmati begadang malam-malam ini kita ngobrol di Kompas TV seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Mas Anton seperti apa, Mas Anton? Silakan. Ya, satu kalau bisa ini nggak lagi-lagi ngomong tentang konseptual. Kalau misalnya kapan tuh perang berakhir kan ada 5 model. Jadi ada yang kita bisa temukan win-win solution, ada compromising, ada satu pihak yang mengalah, ada satu pihak yang dikalahkan, atau para pihak bertikai itu menarik diri. Nah, kelihatannya ini kan kalau misalnya Trump bilang bahwa I will leave gitu, oh ini maksudnya dia akan menarik diri, tapi kalau misalnya para pihak bertikai yang lain itu tidak mau, tidak bisa, itu satu. Kedua, ada kita bicara timing. Kalau misalnya dalam konsep itu namanya ada waktu yang matang, right moment. Itu apakah sekarang waktu yang matang? Saya belum melihat itu. Waktu matang itu adalah para pihak ini memang sudah capek, sudah lelah, sudah eskalasi sangat tinggi sehingga kemudian ada fase namanya hurting stalemate. Mereka itu seakan-akan ini saling menyakiti satu sama lain gitu, tapi kemudian nggak tahu jalan keluarnya. Nah, problemnya fase itu belum ditemukan gitu. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah memang tidak bisa? Jawabannya bagi saya bisa, karena itulah kemudian eksternal gitu yang tidak terlibat ini kemudian selalu mengupayakan. Ada Oman misalnya yang tetap ingin punya concern, lalu ada Pakistan dibantu oleh Turki dan Saudi Arabia misalnya itu ingin mencoba memfasilitasi untuk kontak, lalu juga misalnya Rusia sudah menyatakan gitu, Presiden Putin pernah menelpon Presiden Iran, lalu dia ditelepon oleh Presiden Amerika Serikat Trump terkait bagaimana penyelesaian, lalu juga Cina misalnya. Bagi saya eksternal itu kemudian menjadi penting gitu, bagaimana kemudian pihak-pihak eksternal inilah yang mengupayakan perdamaian. Tadi ada Inggris sama 35 gitu, karena melihat ini kayaknya karena waktunya belum pas gitu, maka mau tidak mau ada desakan yang dari luar gitu. Jadi bagi Iran sih simpel. Jadi dia butuhnya assurance, ada jaminan. Jadi yang bisa ikut salah satu menjamin mungkin Cina dengan hubungannya dengan Amerika Serikat, bagaimana negosiasinya, ataupun juga apa namanya Rusia ikut juga memberikan assurance gitu. Ini tidak akan gitu. Jadi bagi saya apalagi ini kalau konflik yang melibatkan negara besar itu jarang-jarang negara kelas menengah gitu ya, negara menengah itu yang kemudian sukses menjadi mediator. Saya masih cukup yakin bahwa ketika ini ada melibatkan negara besar, penting ada intervensi negara besar yang lain. Dalam hal ini adalah ada Rusia ataupun Cina ikut melakukan apa penengah di sini. Jadi saya melihatnya ketika negara-negara itu ada blok, entah itu blok ataupun negara-negara besar gitu ikut banyak yang memberikan upaya untuk deeskalasi, bagi saya ini akan menjadi krusial untuk tadi way out-nya seperti apa gitu. Jadi karena bagaimanapun juga Trump ini kan juga punya ego. Saya pemimpin negara besar di dunia, masa pelanggang lagi gitu. Jadi tentu ini pasti dia akan memikirkan saving face-nya. Bagaimana dia cari saving face-nya. Jadi disinilah kalau misalnya lihat sejarah kan Iran dalam perang tahun lalu dia akan berhenti melakukan serangan balasan ketika dia tidak diserang lagi gitu. Jadi Iran tidak dia selalu tadi yang selalu dia berkali-kali bilang kami itu adalah upaya defensif ketika negara kami sebagai negara berdaulat diserang ya kami akan serang balasan. Tapi kemudian tidak melulu dia kemudian habis-habisan dia melakukan itu enggak gitu. Jadi bagi saya bagaimana kemudian pihak eksternal ini kemudian ikut membantu mencarikan solusi ketika timingnya belum pas. Karena kalau kita menyerahkan mereka untuk ayo duduk segala rupa, lihat aja Iran. Saya masih cuma mau levelnya pada konteks saja, cuma exchange view saja gitu. Jadi bagi saya ketika ini keterlibatan dari entah itu Cina ataupun Rusia dalam menengahi mencarikan apa namanya way out gitu, way out bagaimana sama-sama saving face dan lain-lain itu menjadi titik komprominya menjadi krusial itu Mbak Tata.
Oke, baik. Tentunya kita berharap adanya pihak lain yang bisa membantu untuk meredam eskalasi dari perang ini, atau mungkin komunikasi yang bisa saling menyadarkan bahwa memang perang ini banyak mendatangkan sisi negatif atau kekurangan bagi banyak pihak. Oke, terima kasih Septianto Galan Prakoso, pakar hubungan internasional FISIP Universitas 11 Maret, dan juga ada Anton Aliabas, pakar intelijen dari CIDE. Terima kasih Mas-mas, selamat beristirahat, kita jumpa lagi lain waktu. Ya, terima kasih Mbak Tata, terima kasih Mas Anton. Salam sehat.